Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Salam Kak. Iya. Nah, terima kasih nih adik-adik sudah pada join untuk pertemuan sore ini. Kakak akan membahas request dari salah satu teman kalian, yaitu tentang limit. Tapi di sini requestnya itu tentang apa namanya? Limit yang menggunakan cara cepat yang pakai turunan ya, konsep turunan. Atau di sini biasanya sering disebut pakai dalil L'Hopital gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang latihan soal limit yang menggunakan konsep turunan gitu ya. Kalian pasti sudah dapat turunan ya, karena ini kan membahas tentang limit tapi yang menggunakan konsep turunan. Biasanya disebut apa? Dalil L'Hopital. Nah, ini ada sedikit koreksi. Jadi di sini nanti ada dua soal yang trigonometri ya, limit trigonometri. Ini kan limit fungsi aljabar ya. Itu karena yang mau kita bahas itu konsep turunannya. Untuk fungsinya sebenarnya bebas ya, bisa limit fungsi aljabar ataupun limit fungsi trigonometri. Baik, sebelum ke latihan soal, kakak ulang kembali karena ini sebenarnya sudah kakak tuliskan di materi sebelumnya tentang cara cepat penyelesaian limit. Tapi nggak apa-apa, karena ini khusus request dari salah satu teman kalian yang pengen tahu konsep ini, turunannya, limit fungsi yang menggunakan metode L'Hopital ini, atau menggunakan metode turunan ini. Jadi kakak sedikit perkenalkan lagi konsepnya, sedikit kakak ulang lagi. Jadi konsepnya gimana? Di sini penyelesaian limit fungsi dengan metode L'Hopital atau di sini metode turunan ya. Jadi kalau di sini diketahui jika limit X menuju C dari Fx per Gx sama dengan kalau kita substitusikan nilai C-nya Fc per Gc. Kok ternyata hasilnya 0/0? Ini kan bentuk tak tentu ya. Maka di sini kita harus cari cara lain. Nah, salah satunya itu kita bisa pakai metode L'Hopital, gitu ya, metode turunan. Kalau sebelumnya kakak sudah jelaskan beberapa strategi ya, bisa pakai substitusi, bisa pakai perkalian akar sekawan, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kita langsung pakai konsep turunan. Maka limit fungsi tersebut dapat diselesaikan dengan turunan. Caranya bagaimana? Jadi ini limit X menuju C dari Fx per Gx itu bisa kita kerjakan sama dengan limit X menuju C dari F aksen X per G aksen X atau turunan dari Fx per turunan dari Gx. Kalau kita turunkan pertama hasilnya masih 0/0, maka kita turunkan lagi limit X menuju C dari F double aksen X per G double aksen X dan seterusnya. Gitu. Nih catatannya nih. Jika fungsi tersebut diturunkan sampai nah ini, fungsi tersebut kita turunkan sampai hasilnya tidak 0/0. Jadi jika masih memuat 0/0, maka diturunkan kembali fungsinya. Jadi konsepnya apa? Kita turunkan pembilang, kita turunkan penyebut, lalu kita substitusikan X sama dengan C. Kalau hasilnya masih 0/0, kita ulangi langkahnya. Kita turunkan pembilang, kita turunkan lagi penyebut, kita substitusikan lagi nilai X sama dengan C. Mungkin nanti kalau di latihan soal, kalian akan lebih paham ya.
Nah, ini contohnya nih. Tentukan hasil limit fungsi berikut dengan menggunakan konsep turunan. Jadi, kita sambil mengingat-ingat rumus turunan, kalau kakak punya fx sama dengan a x pangkat n, maka f aksen x-nya apa turunannya? Turunannya adalah n dikali AX dipangkatkan dengan N min 1. Ini ya konsep turunan. Nah, sekarang nih kalau ini kakak misalkan ini Fx lalu ini Gx. Kita coba dulu. Kalau kita masukkan F1 per G1. Berapa hasilnya kalau dimasukkan? 1 pangkat 10, 1. 1 kurangi 1, 0. Per 1. 3 kali 1, pangkat 4 kan 1. 3 kurangi 3, 0 per 0. Ini berarti nggak boleh kita substitusikan langsung. Kita gunakan apa? Konsep turunan atau L'Hopital. Jadi ini sama dengan limit. Nah, kita pakai hitam saja ya. Sama dengan limit X menuju 1 dari F aksen X per G aksen X. Ayo kita turunkan bersama. Jadi limit X menuju 1 dari, nih, X pangkat 10 turunannya berapa? 10 dikali X pangkat 10 min 1 pangkat 9. Turunan dari 1, turunan dari konstanta itu 0 ya. Kalau kakak punya Fx itu suatu konstanta, maka F aksen X-nya itu 0. C-nya ini konstanta ya. Sambil mengingat-ingat materi turunan. Nah, dibagi dengan, ini turunannya berapa? 4 dikali 3 X pangkat 4 dikurangi 1, 3 ya. Kurangi 0. Nah, sekarang ini sama dengan berapa? Limit X menuju 1 dari 10X pangkat 9 per 4 kali 3, 12 X pangkat 3. Sekarang kita masukkan kalau X-nya 1, jadi 10 dikali 1 pangkat 9 dibagi 12 dikali 1 pangkat 3. Jadi berapa? 10 per 12. Kita bagi 2 jadi 5 per 6. Nih hasilnya suatu nilai tertentu. Kalau 0 per 0 kan itu bentuk tak tentu. Nah, ini ada bentuk akar nih. Bentar, ini Fx, ini Gx. Nah, bentuk akar bagaimana turunannya? Kakak ingatkan lagi konsep turunan. Kalau kakak punya Fx, itu dalamnya suatu fungsi Gx yang dipangkatkan dengan N, gini kan, maka turunannya F aksen X-nya itu apa? N dikalikan dengan Gx, pangkatnya jadi N min 1, dikalikan turunan fungsi dalamnya, G aksen X. Nih, ini namanya adalah aturan rantai.
Kalau di sini f(x) itu suatu fungsi gx dalamnya yang dipangkatkan dengan n, maka turunannya f aksen x-nya itu, ini sama konsepnya turunan, n-nya ke depan pangkatnya, dikalikan fungsi gx-nya, lalu fungsi gx-nya pangkatnya n-1 ya, dikurangi 1 kayak tadi konsep turunan. Tapi tambahannya ini yang belakang. Dia dikalikan dengan turunan fungsi dalamnya gx ini. Jadi kalikan g aksen x. Ini konsepnya. Kita buat mengerjakan yang ini. Nah, bagian ini. Nah, kita lihat. Ini jadi apa? Limit x menuju 3 dari ini. Ini kita tulis ini aja ya. Limit x menuju 3 dari f aksen x per g aksen x gitu ya. Kita turunkan di dalamnya. Nah, ini kita rubah dulu. Jadi apa namanya sini ya? Fx-nya kan ini bentuknya akar ya, akar dari 3x min 5 min 2. Atau bisa kakak tuliskan fx-nya itu apa? Fungsi gx ya. 3x min 5 pangkat setengah dikurangi 2. Nih, bisa kakak tuliskan seperti ini ya. Yang tadinya bentuk akar, kakak jadikan bentuk pangkat setengah. Masih ingat kan eksponen kalian? Kalau kakak punya X, gini ya, pangkat M, ini diakarkan pangkat N. Jadi apa? Kalau dibentuk pangkat X pangkat M per N. Nah, kalau akar itu sebenarnya, itu gini kan? Itu kan sebenarnya akar gini bentuknya. X pangkat 1, ini akar pangkat 2. Jadi ini sama dengan X pangkat setengah. Makanya ini yang di atas, fungsi yang di atas itu akar dari 3x min 5, berarti 3x min 5 pangkat setengah. Ini turunannya, f aksen x, berarti ini turunannya berapa? Setengah, ini kan pangkat setengah. Dikali fungsi dalamnya apa? 3x dikurangi 5, pangkatnya jadi setengah dikurangi 1, dikali turunan dalamnya. 3x min 5 turunannya berapa? Ini kan pangkat 1 ya. Jadi 3x pangkat 1 min 1 ya. Gini. Dikurangi 2, turunannya 2 berapa? 0 ya, nggak ada turunannya ya, konstanta. Dibagi turunan ini berapa? 3 dikali X pangkat 3 min 1, 270 ya. Nah, sekarang limit X menuju 3 dari setengah dikali 3x min 5 pangkat minus setengah ya, setengah dikurangi 1 minus setengah dikali 3. X pangkat 0 kan 1 ya, dibagi 3x kuadrat. Kita masukkan saja nilainya. Jadi setengah dikali 3 dikali 3 dikurangi 5 pangkat minus setengah dikali 3 per 3 dikali 3 kuadrat. Nih, kita lanjutkan. 9 min 5, 4 ya. Nah, jadi setengah dikali 9 dikurangi 5. Pangkat minus, biar nanti langsung hitung, kita taruh bawah ya, karena pangkat negatif itu. Masih ingat eksponen? Rumusnya, kalau kakak punya A pangkat negatif N, berarti sama aja kita tulis A, seper A pangkat N. Biar pangkatnya nggak negatif ya. Jadi ini 1 per, tadi 3 kali 3, 9 ya, min 5,
Pangkat setengah. Tadi kan pangkat minus setengah. Ini jadi pangkat setengah. Dikali 3 dibagi, gini ya. Dibagi dengan berapa? 3 dikali 3 dikali 9 ya. Nah, jadi berapa nih? Setengah dibagi 9 kurang 5, 4 ya. 4 pangkat setengah atau boleh kakak tulis akar 4 ya. Dikali 3 dibagi 27 atau setengah dikali 3 dibagi 27. Nih boleh kakak tulis setengah lintas per 4 jadi 3/4 dibagi dikali tapi dibalik ya 27/1 atau 1/27. Coret-coret jadi ini tinggal 9 ya. 1/4 kali 9 atau 1/36. Nah, untuk soal selanjutnya. Nah, kalau ini mulai ini gampang sih ya. Ini fx-nya, ini gx-nya. Gimana tadi konsepnya? Kita tulis dulu limit untuk x menuju berapa? 2 f aksen x per G aksen X. Ini cara memudahkan kalian sih sebenarnya konsep turunan. Asal kalian sudah paham konsepnya. Pasti nanti lebih cepat untuk mengerjakan limitnya. Sama dengan limit, kita kerjakan bareng-bareng ya. X menuju 2. Dari berapa nih turunannya? 2X dikurangi 5 dibagi dengan 2X ditambah 2. Ini sama dengan kita masukkan 2 dikali 2 dikurangi 5 dibagi 2 dikali 2 ditambah 2. Jadi 4 kurangi 5 negatif 1 dibagi 4 ditambah 2, 6. Jadinya minus 1/6. Nah, ini fx, ini gx. Ini jadinya apa konsepnya tadi? Limit untuk x menuju 0 dari f aksen x per g aksen x. Oke. Sekarang kita cari dulu f aksen x. Nah, kita ingat-ingat rumusnya. Kalau kakak punya f x itu sin AX gini ya, maka turunannya apa? Ayo, ada yang masih ingat? A dikali sin itu turunannya cos. Ya. Jadi nanti kalau kalian dapat, ini udah paham ya. Nih, kalau kakak punya fx itu sin AX, maka turunannya f aksen x itu, turunan sin itu jadi cos. Ini karena ada A-nya, turunan rantai, dalamnya diturunin, dalamnya kan AX. Turunan dari AX apa? A. Jadinya A dikali turunan sin itu cos. Cos AX. Gitu. Nah, kita terapkan di sini. Jadi, f aksen X-nya sin 4X, jadi apa turunannya? 4 cos 4X. Ditambah sin 2X jadi 2 cos 2X. Nah, nih. Yang bawah
Kita lihat. Nah, yang bawah ini dia perkalian. Nah, sebelum ke perkalian. Kalau kakak punya GX-nya itu cos AX, maka G aksen X-nya apa? Min, sin. Nah, ada minusnya. Kalau turunan sin itu cos, kalau turunan cos itu min sin. Min ini turunan dalamnya AX itu A, sin AX. Nah, kalian pahami dulu. Kalau kakak punya fungsi cos AX, kalau diturunkan jadi apa? Min A sin AX. Gitu ya. Jadi kalau nanti ini cos X aja, A-nya 1 ya, ini kan 1 jadi min sin X. Intinya kalau turunan sin itu jadi cos, kalau turunan cos jadi min sin. Satu lagi, kalau kakak punya fungsi H(X) itu suatu fungsi f(X) dikali dengan G(X), maka turunan dari H(X) apa? H aksen X. Ini perkalian, ingat turunan dari fungsi perkalian. U aksen V ditambah U V aksen. Nih gampangnya gini deh. Kalau kakak punya H(X) itu suatu fungsi U dan fungsi V, maka H aksen X turunannya itu apa? U aksen V ditambah U V aksen. Ini konsep yang terakhir untuk mengerjakan soal. Nah, sekarang kalian lihat bagian GX-nya. Ini kan perkalian dua fungsi ya. Ini kakak, misalkan 3X-nya itu U, lalu cos X-nya itu V. Nah, sekarang U-nya itu apa? 3X. Maka turunannya U aksennya apa? U aksennya 3. 3 ya turunannya. Lalu V-nya itu cos X. Maka V aksennya apa? Turunan V-nya. Ingat, turunan cos itu min sin. Min sin X. Nah, nih kalian simpen dulu nih. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan turunan dari G aksen X. Berarti pakai ini U aksen V plus U V aksen. U aksen V. Ini berarti kan. U aksennya mana? 3. Dikali V-nya mana? Cos X. Ditambah U V aksen. U-nya berapa? 3X. Dikali V aksennya berapa? Min sin X. Nah, selanjutnya nih. Jadinya apa? Kita masukkan tadi sama dengan limit X menuju 0 dari tadi apa? 4 cos 4X ditambah 2 cos 2X dibagi tadi apa? Dikalikannya. Jadinya 3 cos X dikurangi ya, kan tadi min sin ya. Dikurangi 3X sin X. Sekarang kita masukkan kalau X-nya 0. Jadi 4 cos 0 ditambah 2 cos 0 dibagi dengan 3. Cos 0 dikurangi 3 dikali 0 sin 0. Nah, begini ya. Nah,
Jadinya berapa? Cos 0 itu berapa? Diingat-ingat. Cos 0 itu 1. 4 kali 1 ditambah 2 dikali 1. Jangan lupa bisa baca grafik trigonometri atau buka tabel trigonometri ya. 3 dikali 1 dikurangi 0 ya. 3 dikali 0. Sin 0 berapa? 0. Jadinya berapa? 4 tambah 2 per 3. 6 per 3 sama dengan 2. Terima kasih ya buat adik-adik yang sudah join pada kesempatan kali ini, sudah meluangkan waktu, sudah menyimak materi yang kakak sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat ya buat adik-adik semua. Kakak tutup ya untuk pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.